Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini sekarang saya bareng kawan lama saya ini, Mas Wawan Kotaro Kreatif dari Channel YouTube Kotaro Kreatif. Nah, Mas Wawan ini ada di Jember, teman-teman. Iya. Jadi sebetulnya kita kawan lama yang kenalnya sudah sejak zaman Kolo Bendu. Sebelum sudah zaman berhaula, teman-teman. Jadi sekitar tahun 2010 kita sudah kenal. masa 2010? 2011 lah. Iya. Sampai akhirnya kita 2017 lama gak ketemu, Mas ya? Berpisah. Berpisah 4 jati tahunan. diri masing-masing. Akhirnya saya ketemu lagi, dan kebetulan Mas Wawan ini juga menggeluti bidang YouTube, teman-teman. Dan uniknya Mas Wawan ini YouTube-nya ini gimana, Mas? Tutorial untuk para YouTuber pemula. Oh. Jadi ngajarin bagaimana cara mengembangkan channel, bagaimana pokoknya gitu. Bagaimana caranya supaya bisa sukses di YouTube, kayak gitu-gitu. Cara-caranya. Tutorialnya seperti itu. Sudah berapa subscriber ini? Masih kecil lah, jauh sama Hunter Pusaka lah. Masih 14 subscriber, OTW 15 subscriber. Tapi kali ini perjalanan saya ke sini ini juga ada beberapa misi, teman-teman. Karena Mas Wawan ini kemarin penasaran, katanya pengen belajar tentang keris, teman-teman. Jadi Saya asing banget sebenarnya soal keris. sama sekali nggak tahu ya. Nggak tahu, karena apa ya? Kan ada yang bilang keris itu mistis. Ada yang keris itu ada isinya, ada hodamnya katanya. Kan takut saya. Apa benar seperti itu, makanya saya tanya sama orang, sama pakarnya. Kalau Mas Wawan sendiri anggapannya selama ini tentang keris gimana? Kalau saya ya mengikuti informasi yang ada gitu. Ngikut ya? Yang ikut ya informasinya cuma itu aja soalnya. Nggak pernah mencari tahu ini keris gimana? Nggak pernah. Nggak pernah, takut saya. Karena itu kan punya nenek moyang kita, Mas. Iya, cuman kan beritanya menakutkan, jadi saya takut. Jadi pentingnya edukasi Tosan Haji ini betul-betul dibutuhkan berarti kan? Ya mungkin kenapa saya kok bisa, padahal saya nggak tahu tapi takut. Nah ini harus ada edukasi. Itu mungkin ya. Iya, kebetulan saya kan tadi kan dari kemarin perjalanan nyari keris, Mas, di daerah Mayang, Wirolegi, juga daerah Wamaisan, Bondowoso sana. Dan ini dapat keris ini. Karena Mas Wawan ini pengen belajar keris, coba cara megangnya gimana? Aduh. Saya pengen tahu. Nggak apa-apa ini. Nanti nggak apa-apa, Harus ada mantra-mantranya. nggak usah takut. Ini, ini jangan-jangan berdiri sendiri lagi. Jadi coba dibuka, Mas Wawan. Namanya buka itu ada beberapa tahap ya. Gimana tuh? Kok jadi merinding saya. Ada, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Bukanya itu dengan cara ini dihadapkan di sana, Mas, sambil dipegang. Oh, gini megang. Ini dipegang pakai tangan kanan, Gini. dihadapkan ke atas gini. Ini Nah, jadi warangkanya, ini namanya kan warangka ya. rangka ini. Itu jadi wilahnya ini tidak ditarik, tapi ini ditarik ke atas. Oh, jadi bungkusnya ini ditarik ke Nah, atas. itu warangkanya. Warangkanya ditarik ke Tarik ke atas. atas. Coba tarik. Ini dipegang. Nah, gitu caranya. Itu adab, Mas. Adabnya orang Jawa seperti Adab. itu. Ada pantangannya atau apa enggak? Adabnya aja. Adab. Etikanya. Etika. Untuk apa tujuannya? Menghargai Sebetulnya untuk sejarah. menghargai, juga mengajarkan akhlak sih sebetulnya. Karena budaya Kan lebih ke falsafah, Mas, keris itu. Jadi implementasinya kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita mengajarkan, wah ini keris terlalu gini, menghambakan keris. Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada filosofi, mengajarkan akhlak kita kesehariannya gimana begitu. Coba dibuka lagi. Ini kelihatan akhlak saya nantinya. Ini ketahuan akhlak saya nanti ya. Ini dipegang gini ya. Ya, Terus diangkat. Nah, gitu. Buka semuanya ya. Nah, ini keris. Nggak tanya ini keris apa? ini keris apa? Ini namanya. Dari mana ini? Ini saya kalau Aceh bukan? bukan, ini keris Jawa. Oh, Jawa. Keris Jawa. Namanya? Ini namanya kerisnya kan ada 3 ini, Mas, 3 varian ya.
Yang harus kita ketahui keris itu yang pertama nama dapur. Nama dapur. Dapur itu bukan dapur rumah, itu bukan. Dapur itu Filosofi ya. dapur itu rancang bangun bentuk keris. Oh, Nah itu namanya dapur. berarti dapur artinya memang rancang bangun. Rancang bangun. Ada juga pamor. Apa lagi? Pamor itu gambar. Simpelnya gambar ya. Jadi grafik yang tertanam pada sebilah keris, kan ada putih-putihnya itu. Oh, kalau dalam dunia saya itu desain grafis. Ini desain yang digambar oleh sejarah ini, Mas. Iya. Dan yang ketiga, kita yang perlu harus ketahui adalah tangguh. Apa? Tangguh. Tangguh itu adalah era. Era kapan pembuatannya? Zaman kapan? Zaman Singosari. Kenapa namanya tangguh? Tangguh kan berarti kuat. Tangguh itu adalah tangguh era-era perkiraan. Jadi bukan arti dari tangguh kuat, bukan. Tapi ini nama memang sedari dulunya ya. Secara istilah konsensus semua para budayawan dan juga para praktisi sesepuh-sesepuh perkerisan mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama adalah dapur atau rancang bangun, yang kedua adalah pamor, yang ketiga adalah tangguh atau era pembuatannya. Jadi kalau ini dapurnya dapur apa tadi? Jalak Ngure dapurnya. Jalak Ngure. Pamornya adalah pamor Ngulit Semongko, tangguhnya. Kenapa namanya Ngulit Semongko? Atau seperti kulit semangka? Jadi kan pamor itu kan diambil dari nama-nama ini, Mas. Nama-nama alam ya. Buah-buahan, kadang hewan, kadang nama-nama dedaunan, seperti itu. Iya. Tangguhnya adalah tangguh Mataram ini masuknya. Kenapa? Oh, di zaman Mataram. Mataram. Ini kan di Jawa. Katanya dari Jawa kok. Di zaman kejayaan Mataram mungkin. Mataram itu ada dua ya, Mataram Islam dan juga Mataram Hindu. Ya. Jadi sebelum abad ke-10, Mas, itu ada Mataram kuno di situ. Yang corak agamanya Hindu dan juga Buddha. Sebelum Sunan datang ke Kalau Sunan itu kan abad ke-16. Sunan itu ya. Jadi kalau ini abad ke-17 perkiraan estimasi pembuatannya. Sudah zaman belum penjajahan ya, jauh. Sebelum penjajahan. Jadi tahun 1600 sekian. 1600. Berarti kalau ini dilihat 1600-nya dari mana nih, Mas? Dari Tetenger, Mas. Namanya itu Tetenger. Dari Tetenger, dari perkiraan-perkiraan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi ada penelitinya juga. Ancer-ancer seperti itu. Iya. Wow. Baru kali ini yang megang keris ya. Iya, baru ada sedikit. Di rumah punya nggak? Enggak dong. Mas Omanya nggak pernah punya keris, teman-teman. Cuma ada saudara yang ada di Malang. Dulu pernah hobi kayak gini. Itu orangnya udah meninggal sih. Dia hobinya kayak gini. Saya nggak tahu, saya nggak pernah tanya-tanya kayak gini. Kalau saya mempelajari ini dimarahi orang tua saya nanti. Oh, begitu. Iya. Nggak tahu kenapa dimarahi. Mungkin ya isu-isu yang terjadi mungkin informasinya mistis. Ya karena kurang edukasi itu, Mas. Musyrik mungkin kayak gitu. Masalahnya kayak gitu ya. Karena arahnya memang orang yang baru paham keris itu kadang ke mistik. Ada cerita teman-teman itu katanya ada keris yang bisa berdiri. Apa iya emang kayak gitu? Kalau zaman dulu sih iya ada ya. Saya lebih bersikap netral di sini dalam mempelajari keris itu. Oh iya. Lebih netral gitu. Karena yang saya ketahui memperdirikan keris itu adalah faktor keseimbangan. Jadi bukan cenderung ke mistiknya gitu. Oh iya. Balik, Mas. Teko mau mulai kok. Oke, teman-teman sekalian, ini ada yang tanyakan lagi, Mas Maman? Ini nanti saya kasih, mau nggak? Nggak mau ya? Ya nanti bisa. Tapi kalau dikasih saya jual lagi boleh nggak? Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini masukinnya gimana? Ya seperti tadi. Harus pelan-pelan. Nah, adabnya seperti itu. Namanya tadi itu ngeloloh namanya, Mas. Oke, terima kasih Mas Wawan ngobrol-ngobrolnya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita berkesinambungan ya mempelajari keris ini. Nanti lambat laun Mas Wawan kalau
sering komunikasi sama saya pasti suka keris nanti. Oh iya, terima kasih Mas. Oke, makasih. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.